Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini Abu Siri akan menuju ke daerah Subang, tepatnya makom keramat Nyai Subang Larang. Kemarin Pak Abu Siri ini habis dari Gunung Lingga dan Gunung Sangkan Jaya yang ada di Sumedang. Lalu semalam singgah di Bandung ke rumah Pak Kiai Ade Batu Jajar. Nah, pada kesempatan kali ini perjalanan kita berdua tanpa ada Pak Kiai, karena Pak Kiai ada urusan yang harus dikerjakan sehingga dia tidak bisa ikut bersama. Pada perjalanan kali ini sebenarnya Pak Abu Siri ini mau ke Jakarta, namun sebelum ke Jakarta rencananya mau singgah dulu di makam Subang Larang atau makam Nyimas Subang Larang. Bagi teman-teman yang punya informasi atau kisah tentang Subang Larang, boleh silakan komen di bawah. Semoga bisa berbagi informasi dan berbagi ilmu, dan semoga bermanfaat. Jadi kalau menurut cerita itu Abu, Nyi Subang Larang itu nama aslinya itu Kubang Kecananingrum, betul nggak tuh? Nah, Nyai Subang Larang itu lahir sekitar tahun 1404 dari ayah yang namanya itu Ki Gedeng Tapa, yang juga merupakan sabandar pelabuhan Muara Jati. Wah, pemandangannya sangat indah, pesawahan dan gunung-gunung. Ya, kita sejenak menikmati pesona alam karya Sang Ilahi yang begitu maha agung. Bisa dibayangkan dan dipastikan tiada satupun manusia yang bisa bikin situasi dan kondisi seperti ini, melainkan hanya Allah yang Maha Kuasa. Sungguh beruntung nih Pak Abu Siri bisa lewat sini menikmati pemandangan sambil bertafakur, memuji dan mengingat Allah. Di depan kita lihat ada seperti sungai yang lumayan lebar. Kembali lagi ke cerita Nyi Subang Larang. Kalau suami Nyi Subang Larang itu yaitu Prabu Siliwangi, yang awalnya bernama Pemanah Rasa, putra dari Prabu Anggalarang dari Kerajaan Galuh. Nah, itu sebagian cerita yang saya dapat seperti itu. Jadi ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor. Ya, kurang begitu ya. Nah, itu lihat ada sungai yang mengalir, airnya kelihatan segar sekali, mandi siang-siang. Ini sambil berjalan, kebetulan jalannya ini sedikit berlubang, namun karena pemandangan di sebelah kiri dan kanan begitu sangat mengagumkan, kita sambil menikmati pemandangan-pemandangan di sisi kiri dan kanan jalan. Ditambah ada pesawahan-pesawahan, sungai, gunung, bukit, dan pohon-pohon kelapa nyiur melambai. Pohon-pohon seperti bertasbih dan berzikir memuji yang maha agung dan yang maha besar. Ya, sekarang kita berada di daerah Dauwan. Ya, kita kembali lagi cerita ya, kembali ke Sumedang Larang. Yaitu dulu kerajaan Sunda itu dipimpin oleh raja namanya Susuk Tunggal, yang masih saudaranya dengan Prabu Anggalarang. Ya, dua kerajaan besar ini menguasai beberapa kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri dan lainnya. Ya, sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Zheng He atau Zheng Ho yang beragama Islam di Muara Jati. Saat itulah Islam mulai dikenal di sana.
Baru pada tahun sekitar 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Champa. Ya, sekarang itu termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dalam rombongan yang sama. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam. Iya, kecamatan. Bang nanya kalau makam Subang Larang mana ya? Nggak tahu. Nih, Bapak, kalau seandainya di apa namanya? Nanti mah Cimacan ya, menuju itu menuju Gambarsari. Nah, di Gambarsari sekitar 1 kilo lah. dari sini berapa kilo? Nah, jadi sini masih jauh. Ada 10 kilo. Ya ada lah. Kalau ini kampung Nih apa? ada Cicadas. Nah, Cicadas belok kiri, masuk di pinggir Ciasem. Itu makam Subang Larang apa Nah. Sumedang Larang? Subang Larang, tapi bukan makamnya. Oh, Jadi ada informasi itu makamnya mah tetap di Jawa. Itu mah tahu bekas dia mainnya ke situ sini atau dayang-dayangnya sini gitu. oh, Emang itu Subang Larang, tapi bukan Sumedang Larang, bukan? bukan Subang Larang. Dan itu bukan makamnya? Bukan. Jadi itu mah jadi dia main di situ gitu sama apa namanya? Sama dayang-dayangnya gitu. Oh, Nah memang sekarang dibagusin dan ada yang tunggunya. Cicadas kita depan belok kanan menuju Cimacan, Cimacan belok kiri Gambarsari, Gambarsari lurus berarti Gambarsari menuju arah Pamanukan. Nah nanti Binong, orang perbatasan Binong belok kiri. Pak, mau numpang aja kalau di sini Pak ada orang pintar gitu. Nah nggak tahu masalah orang pintar mah bapak mah belum pernah. Atau kalau nggak tahu orang pintar orang bodoh sekalian. Orang bodoh mah banyak di Nah, jalan yang Orang bodoh mah di Nah, sini bosan juga bodoh ada. yang bodoh nggak tahu duit gitu. ya kemungkinan air duit mah tahu. Katanya bodoh tapi karena duit tahu deh. Ya bodoh itu kan bodoh bukan hanya tak bodohnya bodoh apa panggil apakah itu ilmu apakah itu gila apa gitu. Pokoknya gini apalah cari orang yang agak sakti lah sakti ya. Nggak tahu belum pernah gitu juga. Pokoknya istilahnya dukun lah gitu ya bukan dukun ya. Kalau dukun apa? Ya bapak nganggur. Cara ieu mah orang sakti mah bener segala aya. Duka kan. Dia mah Aya ilmuna, duka kan. aya dunyana. Dia mah Pak polos. Kalau Nuhun. Kanu kitu-kitu teh polos. oh, Bapak, maaf, namanya siapa? Namanya siapa? Bapak Njum. Berarti bukan rumah sini ya? Ini emang lagi ngider ya? Bukan, lagi ngider. Rumahnya jauh di Pabuaran Tingkasap. oh, jauh. Ini pesan nggak dari si bapak katanya boleh beli jam tapi waktunya nggak bisa dibeli. Boleh orang bangun madrasah atau pesantrennya tapi ilmunya nggak bisa dibeli. Ya, boleh orang bangun rumah sakit ya tapi sehatnya nggak bisa dibeli. Ya, demikianlah perjalanan Abu Siri menuju makom Subang Larang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.